coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Betty Amelia Puspita dari SD 2 Sido Asri, dan rekan saya Fitriani dari SDN 1 Sidorejo. Dan saya Deviana dari SD 2 Sua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Betty. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching pada siang hari ini ya Bu ya, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu nih. Ya, siap Bu. Ya, yang akan saya tanyakan yaitu tentang mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Ini sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berupa pertanyaan berbobot kepada coachee. Selanjutnya bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Ya. Dan jangan lupa juga nih Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Siap Ibu. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih dengan Ibu ya Bu ya. Yang pertama yaitu kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Ya, baik Bu Betty. Yang akan saya kembangkan adalah yang pertama present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah menanyakan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Yang ketiga yaitu indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya akan ingin coaching pada hari ini agar bisa memberikan solusi dari permasalahan coaching atau menemukan langkah-langkah yang bisa mengatasi masalah coaching tersebut. Iya, baik ya Bu. Mungkin demikian dulu percakapan kita pada siang hari ini. Pada pra observasi kali ini silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee, yaitu nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Siap, Terima Ibu. kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya Bu Devi? Kabar saya kurang semangat ini Bu. Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu, kira-kira apa tujuan percakapan kita hari ini Bu? Tujuan kita sore ini Bu, saya mempunyai masalah, jadi saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Atau dari wajah Ibu sepertinya memang lagi tidak baik saja ya Bu ya. Ada permasalahan apa Ibu? Silakan cerita dengan saya, boleh? Saya mempunyai masalah di kelas. Saya kan sebagai wali kelas 5 ya Bu. Di kelas 5 itu ada ujian AKM di mana anak ujian menggunakan Chromebook. Ada saja siswi yang tidak bisa menggunakan Chromebook Bu. Menurut Ibu apa target yang ingin dicapai dari masalah tersebut Ibu? Saya menginginkan anak tersebut bisa menggunakan Chromebook, jadi ujiannya itu mendapatkan hasil yang maksimal Bu. Itu ya Bu, jadi ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari masalah tersebut ya. Kira-kira apa pentingnya tujuan itu bagi dari hal tersebut? Sangat penting ya Bu, karena anak tersebut agar berhasil dan mendapatkan ujian AKM yang bagus Bu. Tujuannya ingin mendapatkan hasil AKM yang baik ya Bu ya. Terus apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan itu Ibu? Sepertinya rencana saya itu kan kemarin saya mengajari anak itu seminggu sekali ya Bu ya. Seharusnya kayaknya saya ngajarin anak itu 2-3 kali dalam seminggu dalam menggunakan Chromebook Bu. Ya, baik begitu ya Bu ya. Terus bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut Ibu? Komitmen saya harus yang pertama itu sepertinya saya harus memberikan motivasi dan semangat anak dalam menggunakan Chromebook dengan baik agar ujiannya itu berhasil dan mendapatkan nilai yang terbaik Bu. Tujuannya Ibu ya. Sekarang seberapa yakin Ibu keberhasilan rencana Ibu tersebut? Saya yakin Bu 80% lah Bu. Ya, Masya Allah sekali Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu rencana tersebut akan Ibu realisasikan? Kayaknya harus mulai hari ini ya Bu ya, biar cepat terrealisasi dan apa yang saya inginkan itu segera tercapai Bu. Berarti lebih cepat lebih baik ya Bu. Iya benar sekali. Nah, kira-kira siapa nih Ibu yang terlibat dalam rencana Ibu tersebut?
sudah terlibat, yang pertama saya ya Bu ya, karena wali kelas itu sangat penting dalam ujian HKM. Yang kedua orang tua juga, bagaimana kalau tidak ada dukungan dari orang tua dan semua guru dan juga kepala sekolah, terutama siswa juga Bu. Berarti semua ikut ya Bu ya, ikut Iya. berkolaborasi ya Bu ya dalam rencana Ibu ini untuk mencapaikan untuk dapat mencapai dari rencana masalah tersebut ya. Baik, sekarang Ibu, bagaimana perasaan Ibu melakukan Tiga. baik Bu Devi, setelah melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Bu Devi sekarang? Alhamdulillah perasaan saya lega ya Bu, dan saya mendapatkan solusi saya sendiri Bu. Masya Allah Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Baik, itu dulu ya Bu ya percakapan kita hari ini. Semangat Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Ya, waalaikumsalam Bu Betty. Iya, Bu Fitri tadi sepertinya sudah melakukan coaching nih dengan Bu Devi ya Bu ya. Ya, sebelum penutupan nih ya Bu Fitri, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yaitu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai? Ya, baik, Ibu, pada coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita ya Bu ya, yang itu menuju dengan menanyakan tujuan terlebih dahulu, lalu identifikasi masalah dan juga rencana aksi serta tanggung jawab, menanyakan tanggung jawab Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi Bu Devi. Iya, betul sekali. Menurut saya sebagai server, proses coaching antara Bu Devi dan Bu Fitri tadi sudah berjalan dengan baik ya Ibu ya, sehingga proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang kita inginkan ya Ibu, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Devi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, proses coaching yang saya lakukan itu lebih memahami lagi proses-proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu ya. Amin. Ya, demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitriani? Baik Bu Devi, tapi ada masalah sedikit nih Bu saya. Gimana Bu, sore ini rencana dan tujuan kita? Ya, rencananya pada ngobrol hari ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari permasalahan saya nih Bu. Boleh Bu coba ceritakan masalahnya yang terjadi seperti apa ya Bu? Ya begini Bu, di kelas saya ada seorang anak yang memang tidak pernah fokus ya Bu dalam pembelajaran, melamun dan juga tidak ada semangat untuk belajarnya Bu. Bagaimana perasaan Ibu jika melihat anak-anak yang kurang pasif dan kurang bersemangat Bu? Yang pastinya saya khawatir ya Bu ya pada saat melihat anak saya seperti itu, dan saya sedih ya Bu ya, saya khawatir sekali anak tersebut akan ketinggalan pembelajarannya Bu dari teman-temannya. Itu Bu Devi. Jadi itu ya Bu, kira-kira apa saja sih Bu menurut Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi murid pasif dan tidak bersemangat saat belajar di kelas Bu? Iya, yang pastinya banyak sekali Ibu faktornya anak tersebut tidak semangat. Salah satunya kurangnya rasa percaya diri Ibu, dan yang kemudian anak tersebut memang kurang menyukai pembelajaran di kelas saya Bu, dan mungkin dia merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya sampaikan Ibu. Oh seperti itu ya Bu. Apakah Ibu sudah menanyakan mengapa murid tersebut pasif dan tidak bersemangat saat belajar dan bagaimana kondisi murid tersebut saat belajar di rumah? Iya, saya sudah menanyakan dengan anak tersebut ya Bu ya, mengapa anak tidak semangat, dan juga sudah sempat berbicara dengan orang tuanya bahwa memang anak tersebut memang di rumah tidak ada semangat sekali belajar, yaitu sering main HP ya Bu, dan juga kurang perhatian dari orang tuanya karena orang tua sibuk sekali Bu bekerja. Itu Bu. Ternyata orang tuanya sibuk bekerja ya Bu. Baik Bu, menurut Ibu apa yang dapat Ibu lakukan agar membuat murid tersebut bersemangat dan aktif saat belajar di kelas?
Ya. Salah satunya saya akan mengajak dia berdiskusi berdua ya Bu ya, dengan diskusi pribadi agar anak tersebut mendapat penguatan positif, lebih semangat lagi, dan juga tentunya saya akan membuat pembelajaran di kelas yang inovatif dan menyenangkan dengan menggunakan video atau game yang membuat anak tersebut lebih semangat lagi dan aktif dalam pembelajaran. Begitu Bu Devi. Bagus sekali ya Bu. Bagaimana sih Bu cara Ibu untuk bisa konsisten berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut Bu? Ya, salah satunya saya akan membuat jadwal ya Bu untuk mengkoordinir agar bisa memantau perkembangan siswa tersebut untuk belajar di rumah, begitu Bu. Tua matang sekali ya rencananya. Apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut Bu? Saya akan menerapkan segitiga restitusi Ibu terlebih dahulu agar murid tersebut mengingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan juga menasihatinya Bu dengan mengarahkan ke arah yang positif agar kita mencapai kita yang dan lebih bersemangat lagi di kelas, begitu Bu. Bagus sekali ya Bu. Kira-kira Ibu kapan sih rencana yang akan Ibu lakukan? Ya, rencananya secepatnya Ibu ya, dalam minggu-minggu ini saya akan melakukan rencana saya tersebut Ibu. Baik, bagus sekali Bu. Gimana sekarang perasaannya Bu Fitriani? Ya, alhamdulillah ya Bu, ternyata setelah percakapan kita tadi saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini Bu. Saya lebih merasa lega dan ada gambaran ke depannya gitu Bu Devi. Alhamdulillah ya, akhirnya Bu Fitriani mendapatkan solusinya sendiri. Ya, Terima kasih ya Bu, kita sudah melakukan coaching pada sore ini. sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Betty? Alhamdulillah baik. Fitri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Betty. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Baik, yang akan saya diskusikan pada hari ini itu tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Ibu. Baik Ibu, pada coaching pada hari ini coach dan coaching akan saya nilai dan amati sesuai dengan rubrik penilaian Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berupa atau bermakna kepada coach. Nah, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti Bu Betty disesuaikan dengan prinsip coaching, ya diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Nah, baik Bu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Betty yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini, Bu Betty? Ya, baiklah, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang yang pertama tentang pretest Bu. Oke. Setelah itu yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian kedua pertanyaannya adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang menanyakan aktif, setelah itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu Betty? Ya, indikator yang saya inginkan dalam proses coaching pada hari ini yaitu bisa menemukan solusi dan permasalahan coach atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Baik Bu Betty, demikian dulu pra observasi pada kali ini. Nah, silakan Bu Betty melakukan coaching terhadap coaching. Setelah itu kita akan bertemu kembali di pasca observasi. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Betty. Kenapa Bu kok kayaknya lesu banget nih? Benar Bu, saya sebenarnya punya masalah di kelas Bu. Masalah apa ya Bu? Masalah murid yang pasif dan kurang bersemangat di kelas Bu. Oh, bagaimana perasaan Ibu jika melihat murid yang pasif ketika berada di kelas? Saat saya melihat murid ketika di kelas pasif dan kurang bersemangat Bu, saya takut dan khawatir. Kira-kira apa saja sih Bu menurut Ibu faktor yang mempengaruhi murid pasif dan tidak bersemangat saat belajar? Banyak sekali Bu faktor yang menyebabkan murid kita pasif dan tidak bersemangat saat di kelas. Murid tidak percaya diri, faktor keluarga, murid merasa bosan dengan metode yang disampaikan. Oh, apakah Ibu sudah menanyakan mengapa murid tersebut pasif dan tidak bersemangat saat belajar? Dan bagaimana kondisi murid tersebut saat belajar di rumah? Atau bagaimana
peran orang tua ketika dia membimbing peserta didiknya atau anaknya di rumah? Sebelumnya saya memang sudah pernah memanggil dan menanyakan kepada orang tua murid tersebut bagaimana semangat belajar murid ini ketika di rumah. Orang tua murid tersebut menjawab bahwa anaknya lebih suka bermain HP, Bu, dan main bersama teman-temannya. Dan orang tua tersebut juga menyadari kurangnya perhatian dari mereka. Oh, baiklah. Menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan agar membuat murid tersebut bersemangat dan aktif saat belajar di kelas untuk menggapai cita-citanya? Rencana yang saya lakukan adalah membuat pembelajaran di kelas yang inovatif, Bu, menyenangkan dengan menggunakan video ataupun game yang bisa membuat murid tersebut aktif dan semangat saat belajar di kelas. Wah, baik sekali, Bu. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk bisa konsisten berkoordinasi dengan orang tua wali murid tersebut? Saya akan membuat jadwal yang terkoordinir untuk bisa memantau perkembangan belajar murid tersebut di rumah, Bu. Oh, kira-kira apa nih rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut? Yang pertama, saya akan menerapkan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas, Bu. Oh, baiklah. Kira-kira nih, Bu, kapan rencana itu akan Ibu mulai dan Ibu terapkan? Wah, sebaiknya mulai hari ini juga bisa ya, Bu, biar semua kegiatan kita itu lancar dan menggapai cita-cita kita. Wah, baik sekali, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, Bu? Alhamdulillah, ketika saya berbicara dengan Bu Betty, akhirnya saya mempunyai solusi dan saya merasa lega dan nyaman, Bu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu Betty. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Ya, tadi Bu Betty sudah melakukan coaching bersama coach yaitu Bu Devi ya Bu ya. Iya. Nah, baik Ibu, sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator serta capaian yang diinginkan oleh Bu Betty? Pada coaching siang hari ini saya sudah melakukan dengan alur cerita, Ibu. Yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengenali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Menurut saya sebagai server, proses coaching antara Bu Devi dan Bu Betty tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, sehingga proses coaching sudah sesuai dengan alur kita dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga Bu Devi sebagai coaching sudah menemukan solusi terkait permasalahan. Nah, dan juga proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Betty, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Ya, proses coaching yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses-proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Masya Allah. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik. Demikian artikel kita pada hari ini Ibu, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Betty. Waalaikumsalam, Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Betty? Alhamdulillah baik. Wah, dari rautnya Bu Betty, sepertinya Bu Betty mempunyai permasalahan ya, Bu Betty. Iya, Bu. Saya boleh cerita nggak sih, Bu? Boleh. Ini saya ini ada permasalahan di kelas nih, Bu, dengan murid saya yang pasif, kurang bersemangat saat belajar, Bu. Begitu, Bu. Bagaimana perasaan Ibu jika melihat murid kita yang pasif dan kurang bersemangat di kelas, Bu? Saat saya melihat murid yang pasif dan kurang bersemangat itu, terus terang saya khawatir, Bu. Saya takut nanti peserta didik tersebut tertinggal pelajaran dengan kawan-kawannya yang lain, Bu. Benar sekali, Bu Betty. Kira-kira apa saja sih, Bu, menurut Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi murid pasif dan tidak bersemangat saat belajar di kelas, Bu? Sebenarnya banyak faktor sih, Bu, yang mempengaruhi peserta didik itu pasif dan kurang bersemangat di kelas. Contohnya ya, Bu ya, murid ini kurang percaya diri,
Setelah itu faktor keluarga juga bisa, Bu. Selanjutnya mungkin murid ini juga bisa jadi merasa bosan, Bu, belajar di kelas yang pembelajarannya terlalu monoton. Benar sekali Bu, faktor-faktor tersebut ya. Apakah Ibu sudah menanyakan mengapa murid tersebut pasif dan tidak bersemangat saat belajar? Dan bagaimana kondisi murid tersebut saat belajar di rumah, Bu? Atau bagaimana peran orang tua kita di rumah? Sebelumnya sih saya sudah memanggil nih orang tua murid tersebut. Terus saya menanyakan kepada orang tua murid tersebut bagaimana sih semangat belajar peserta didik ini ketika di rumah. Setelah itu orang tua itu menjawab, Ibu, katanya anaknya ini lebih suka bermain HP, setelah itu lebih suka bermain dengan kawan-kawannya, dan orang tuanya pun menjawab bahwa dia juga menyadari kurangnya perhatian yang dia berikan kepada peserta didik tersebut. Wah, ternyata faktornya di rumah seperti itu ya Bu Betty. Nah, baik Bu Betty, menurut Ibu, apa yang dapat Ibu lakukan agar membuat murid tersebut bersemangat dan aktif saat belajar di kelas, Bu Betty? Ya, rencana yang akan saya lakukan adalah membuat pembelajaran di kelas itu yang mungkin yang inovatif, Bu. Juga bisa saya lakukan di ruang kelas. Setelah itu, selain inovatif juga menyenangkan bagi peserta didik, Bu, menggunakan video ataupun pembelajaran melalui game. Nah, setelah itu saya membuat murid tersebut aktif dan bersemangat saat belajar, itu dengan memotivasi mereka untuk mengejar cita-cita mereka. Kita harus aktif belajar dan bersemangat belajar. Wah, ternyata bagus sekali rencana Bu Betty. Lalu, bagaimana cara Ibu untuk bisa konsisten berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, Bu Betty? Saya akan membuat jadwal yang terkoordinir nih, Bu, untuk bisa memantau perkembangan belajar murid tersebut di rumah. Wah, baik sekali ya Bu Betty. Lalu apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut, Bu Betty? Saya akan menerapkan segitiga restitusi nih, Bu, terlebih dahulu sebelum saya memanggil peserta didik itu untuk ke jenjang selanjutnya. Setelah itu meningkatkan kesepakatan kelas, Bu, yang sudah kami buat, menasehatinya bahwa dengan mengarahkan dia ke hal yang positif itu untuk menggapai cita-cita dia harus bersemangat dan rajin belajar. Wah, luar biasa ya Bu Betty. Kira-kira nih Bu, kapan sih rencana itu akan Ibu mulai dan Ibu terapkan, Bu Betty? Ya, kebetulan ini saya guru PJO kan nih, Bu. Wah. Saya kan mengajar kelas 1 sampai kelas 6 nih. Rencana itu insya Allah akan saya terapkan mulai besok nih, Bu, di semua kelas agar semua siswa bisa aktif dan semangat saat menerima pelajaran. Wah, bagus sekali ya Bu Betty. Dan akhirnya gimana nih Bu, setelah kita berbicara, perasaan Ibu Betty seperti apa sekarang? Yang saya rasakan, saya sangat senang nih, Bu. Jadi saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya, akhirnya Bu Betty bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, kayak sepertinya berbicara kita sudah selesai ya Bu pada sore hari ini. Ya, Bu Devi, terima kasih, Bu Devi. Oke, sama-sama Bu Betty. Demikian praktek coaching pada hari ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.